Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada sifat tergesa-gesa dalam diri manusia. Ingin cepat. Ketika baru lahir, ingin cepat telungkup, ingin cepat merangkak, ingin cepat berlari, akhirnya jatuh. Dan sifat ini terus sampai dewasa. Dan puncaknya setelah sampai pada tingkat bisa sholat berdoa pun menagih janji Allah, ingin cepat-cepat dikabulkan. Oleh sebab itu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita supaya menahan diri untuk bersabar. Bisa dilihat dalam surat Ghafir ayat 55, tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan mohon perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir. Fasbir. Sabara. Orang kita menyebutnya sabar. Fasbir, sabar. Makna sabar itu apa? Imsak. Jadi kalau ada berkata fasbir, imsak. Imsak kita langsung ingat sirine. Sahur. Imsak artinya menahan. Tahan lidah, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan hawa nafsu. Imsak. Sabar juga begitu. Ketika meninggal ayah, meninggal ibu, rasanya mau mencakar dinding, rasanya mau marah, rasanya mau menangis. Tahan. Ketika hilang sesuatu yang dikasihi harta benda, keluarga, kawan, sahabat, rasanya mau menyumpah serapah. Imsak, tahan. Sabar. Fasbir, sabar. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Kadang kita tidak sabar kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Allah tidak akan ingkar janji. Tapi kenapa enggak kabul juga Pak Ustaz? Doanya sudah macam-macam. Sebenarnya bukan Allah ingkar janji. Tapi kita memang belum cukup syarat untuk diterima Allah segala munajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam terjebak di lembah Tih. Berapa lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? 40 sanah, 40 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap salat ke arah Baitul Maqdis. Masjid Qiblatain menjadi saksi. Turun ayat saat solat zuhur di bulan Sya'ban. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajahmu ketika solat menengadah menghadap ke langit. Kenapa menghadap ke langit? Saking inginnya berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis berpindah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan wajahmu dari arah kiblat lama ke yang baru yang kau inginkan. Turunlah ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama? 17 bulan. Nabi Musa 40 tahun. Nabi Muhammad SAW 17 bulan. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa lama? 86 tahun. Sabar. Nabi Musa 40 tahun. Sabar. Nabi Muhammad SAW 17 bulan. Sabar. Ente berdoa kapan? Tadi pagi. Di mana letak sabar kita? Sebenarnya kita bukan orang, kita ini pemberontak atau pendoa. Na'udzubillah. Fasbir, sabarlah. Inna wa'adallahi haq.
Sesungguhnya janji Allah itu pasti hak kebenaran yang mutlak tak terbantahkan. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir, istighfar, banyak-banyak mohon ampun pada Allah. Li dzambik, dosamu. Apa hubungan? 3. Satu kali hembusan nafas 3. Sabar, janji Allah benar, minta ampun dosamu. Sabar 1, janji Allah itu benar, ampun dosamu. Apa hubungannya? Korelasinya apa? Janji Allah itu benar, tapi karena dosamu banyak, maka janjinya tidak datang. Maka sabarlah, senantiasa berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak terkabulnya doa, tidak terwujudnya cita-cita, bukanlah karena Allah ingkar janji, tapi karena yang berdoa ini terlalu banyak silap, salah, dan dosa. Apa dosa saya? Mana ada saya pernah buat dosa? Memangnya saya ini perampok, memangnya saya ini garong, memangnya saya pecandu narkoba. Apa dosa saya? Ketika engkau merasa tidak berdosa, sesungguhnya engkau sedang berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam ini adalah orang-orang yang pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik orang-orang yang berbuat salah adalah orang yang kembali taubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Caranya, ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap salah berbuat dosa, tsumma yatatahhar, mandi, taubat. Berwudu atau bertayamum, tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Pendek, astaghfirullahal azim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berapa kali? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Nabi tidak ada menyuruh mengatakan beristighfarlah kamu 100 kali, 1000 kali, tak ada. Tapi Nabi hanya menyebutkan tentang dirinya supaya kita mengukur diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilahi, aku bertaubat kepada Allah. Mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad SAW yang maksum tidak berdosa, yang dijaga oleh para malaikat, yang tidak ada dosanya, dia beristighfar 100 kali sehari semalam. Dari mana ini? Untuk apa? Mengapa dia beristighfar? Diteliti oleh para ulama. Ternyata dia bukan beristighfar mohon ampun karena minum khamar. Bukan beristighfar karena berzina. Bukan beristighfar karena berjudi. Bukan istighfar karena makan riba. Nabi beristighfar karena dia menganggap lupa dan lalainya adalah dosa. Ketika dia lalai sedikit saja, astaghfirullahaladzim. Kalaulah lalai ini dianggap dosa, bagaimana dengan lalainya kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka rasa-rasanya tidak layak kita untuk mencium surga Allah Subhanahu wa taala, mengingat lalainya kita. Celakanya bahkan kita di dalam sholat itu pun lalai. Fawailul lil musallin. Tapi masih syukur Allah masih sayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba lebih daripada kemampuannya. Namin muslimin yuznibu dzamban, ada silap salah dan dosa, summa yatatahhar, mandi, bersuci, wudu, tayammum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, habis itu minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala silap salah dosanya. Dosa saya banyak Pak Ustaz. Saya pelaku dosa. Illa man taba, siapa yang tobat? Wa amana, beriman dengan iman yang benar. Wa amila amalan salihah, beramal dengan amal saleh. Ulaika, mereka itu yang melakukan perbuatan 3 ini, yubaddilullahu sayyiatihim, segala silap salah dosa mereka dulu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Wastaghfir li dzambik, beristighfar. Memangnya kalau saya istighfar banyak-banyak dapat apa? Ini mental-mental begini tetap ada. Kalau saya tidak beristighfar kenapa? Dan kalau saya beristighfar dapat apa? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, istighfar, istighfar. 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah solusi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah mengapa kita selalu memperbanyak istighfar. Orang yang beristighfar dia tidak sedang menyelamatkan dirinya. Orang yang beristighfar dia sedang menyelamatkan kotanya, desanya, kelurahannya, RT RW-nya, kampungnya, masyarakatnya. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Allah tidak akan menurunkan azab wa anta fihim kalau engkau berada di tengah mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang dia tidak berada di tengah kita, dia sudah meninggal lama, dia sudah meninggalkan kita. Mengapa azab itu tidak juga turun? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menahan azab selama masih ada yang beristighfar di sana. Sesungguhnya azab itu tidak turun bukan karena Allah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Azab itu tidak turun bukan karena Allah lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tak pernah lalai terhadap perbuatan orang zalim. Kenapa azab itu tidak turun? Karena masih ada orang tua yang di tengah malam tahajud menggeletar tangannya untuk tasbih astaghfirullahalazim. Itulah yang menahan malaikat. Hampir saja malaikat menjatuhkan. Kujatuhkan ini ya Allah, kutimpakan ini. Jangan dulu. Masih ada yang beristighfar. Tapi sampai masanya mereka melalaikan istighfar, menganggap dosa itu hanya sebesar ujung rambut, kecil, remeh, temeh, sepele, tidak ada apa-apanya. Pada saat itulah turun azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sebenarnya sedang menumpang pada doa istighfar orang-orang soleh yang tidak kita lihat nyata di depan mata kita. Mereka bukan ulama, mereka bukan kiai, mereka manusia biasa. Tapi mereka rajin beristighfar. Wastaghfir li dzambik, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bukan hanya kita memohonkan ampun untuk kita. Kita memohonkan ampun untuk orang lain. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Dalam Quran disebutkan, Rabbi firli, ampunkan aku ya Allah, wali walidayya, kedua orang tuaku ya Allah, waliman dakhala baitiya, dan orang yang masuk ke dalam rumahku, tamu-tamuku, kawan-kawanku, sahabatku, tetanggaku yang baik-baik, mukminan, dalam keadaan beriman, ampunkan dosa mereka. Dan orang yang meninggal juga kita mohonkan doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Mintakan ampun, banyak orang minta doa. Doakan saya berangkat haji, doakan saya bisa pergi umrah, kalau bisa gratis. Doakan saya supaya bisa tercapai cita-cita, doakan saya supaya lulus PNS. Banyak orang, tapi sedikit sekali yang minta, doakan saya Ustaz. Doanya apa? Supaya Allah mengampunkan segala dosa-dosa saya. Jarang sekali saya ketemu demikian. Selalunya, doakan saya supaya lulus kuliah IP, cepat dapat kerja, cepat nikah. Yang paling banyak minta nikah. Salahkah ini? Tidak salah. Tapi pesan Nabi Muhammad SAW dulu, nanti kalau dia datang kemari ke kota Makkah, ke kota Madinah, kalian minta dia doakan kalian, minta supaya diampunkan Allah dosa. Siapa dia ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais Al-Qarni, datang dari Yaman. Nanti dia datang kemari, minta sama dia supaya dia mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kalian. Ya Allah, ampunkan dosa si fulan, dosa si fulan, dosa si fulan. Mohon. Jadi selama ini doa, mohon doa kepada ustadz, kepada kiai yang baik-baik, sudah baik, kita lanjutkan. Cukupkah hanya sampai di situ saja? Tidak, masih ada amal yang lain. Kita lanjutkan setelah yang lain. Sabar, sudah. Meyakini bahwa janji Allah itu benar. Yakinkan dalam diri bahwa janji Allah itu benar. Sudah.
Minta ampun silap salah dosa, ngerti bahwa ini pelaku dosa, banyak-banyak istighfar, sudah. Amalan yang keempat itu apa? Wasabbih. Sabbih. Bihamdi rabbika. Memuji Rabb yang menciptakan engkau, Rabb yang melindungi engkau, Rabb yang memberi engkau rezeki. Bil asyi wal ibkar. Pagi, petang, dan pagi. Makanya ada kita baca buku kecil, zikir pagi, petang. Nah ini dia. Di dalamnya ada istighfar, dalamnya ada wasabbih, tasbih. Tasbih itu apa? Bukan yang digantungkan di kaca spion mobil. Tasbih artinya subhanallah. Itu arti tasbih. Subhanallah wa bihamdi rabbika. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sebanyak-banyaknya. Kapan itu? Petang. Petang itu kapan? Ba'da asar. Petang itu kapan? Menjelang maghrib. Petang itu kapan? Selesai maghrib. Tidak juga bisa selesai isya. Tidak juga bisa mau tidur malam. Wal ibkar. Pagi itu kapan? Habis sholat subuh. Kalau saya beristighfar sebelum sholat subuh, bagus. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar menjelang subuh. Bagus. Setelah saya subuh, berzikir. Man sallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, selesai itu dia tidak keluar masjid tapi duduk berzikir mengingat Allah. Thumma yusalli rak'ataini, terbit matahari 15 menit tunggu, selesai itu kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah, beristighfar. Kemudian Allah SWT memberikan dia pahala ka'ajri hajjatin wa umrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadis hadithun hasan. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Habis salat subuh, hari libur, hari Ahad, libur. Membalaskan sakit hati libur karena Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah masuk kantor. Bukan membalaskan sakit hati libur. Karena saya dendam kesumat sudah sakit hati selama 6 hari kerja ini. Maka di hari Ahad ini saya akan bangun jam 9. Bukan begitu. Salat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah berzikir. Apa yang saya amalkan? Baca istighfar banyak-banyak. Selesai itu tasbih. Wasabbih bihamdi rabbika. Allahu subhana. Allah maha suci. Wasabbih, sucikan Allah. Sucikan karpet. Karena kebetulan ada kotoran. Sucikan kain. Karena kebetulan ada najis. Tapi di sini sucikan Allah. Memangnya Allah kotor, na'udzubillah. Apa maknanya? Ada orang-orang yang mengotori Allah. Ada orang-orang yang menisbatkan Allah kepada yang tak layak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Dibantah. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Ghullat aidihim. Bal yadahu mabsutatan. Ghullat aidihim. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Dibantah Allah Subhanahu wa taala. Itu maka kita kuatkan dalam hati kita. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau saya tambah dengan salawat, bagus. Istighfar, tasbih, salawat, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik semua. Sampai di sini ada mungkin yang ingin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, gimana kalau misalnya kita udah melakukan tobat, sholat tobat, tapi 3 hari, 4 hari
dilakuin lagi, terus tobat lagi, terus dilakuin lagi. Itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang takwa. Siapa itu? 6. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah pada saat lapang, wad dharra, pada saat sempit, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, ketika dia khilaf langsung minta ampun pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar. Walam, ini yang keenam. Walam yusirru, stop. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak melanjutkan lagi, stop. Kalau sudah tobat berhenti. Tapi balik lagi Pak Ustaz. Kal mustahzi, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. An-nadamu fil qalbi, nyesal dulu dalam hati. Wal iqraru bil lisani, nyatakan dengan lidah, astagfirullah. Wal alla ya'uda ilaihi abadan. Al-itmar, tekad yang kuat, alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat tidak akan kembali untuk selamanya. Tapi saya balik lagi Pak Ustaz. Tobat lagi. Diampunkan Allah, saya tak tahu. Mudah-mudahan saja Allah mengampunkan. Andai semua manusia ini sudah bertobat, suci semuanya, bersih semuanya, selesaikah? Tidak. Allah ciptakan makhluk yang baru, lalu makhluk itu berdosa, dan Allah ampunkan dosa mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan Allah dosa. Rabbana fir lana dzunubana, wali walidina, wali masyaikhina, wali azwajina, wali auladina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.